Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan dan penyertaan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini sampaikan dari Roma 11 ayat yang ke-36. Saya bacakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata segala sesuatu datang dari Dia. Jadi bukan tentang kita sesungguhnya. Jadi kalau kita bisa, kalau kita mampu, kalau kita pinter, kalau kita ini misalnya punya harta yang banyak, diberkati, semuanya itu sadari datang dari Dia. Siapa Dia? Dia Tuhan. Semua datang dari Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita bermegah diri, apalagi istilah kerennya itu mencuri kemuliaan. Jangan sampai terjadi atas hidup kita. Sadari segala yang kau miliki, segala yang kau nikmati, segala yang ada dalam hidupmu saat ini datang dari Dia, ya. Dan oleh Dia. Jadi Tuhan sesungguhnya yang berperkara dalam hidup kita. Kalau kita mengalami kemenangan, kalau kita mengalami keberhasilan, kalau kita mengalami terobosan, semuanya itu oleh Dia. Dia yang mengerjakan bagi hidup kita. Tuhan yang berperkara bagi kita. Ya, sadari, bukan karena hebatnya kita, kuatnya kita, pinter dan hebatnya kita. Bukan. Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan dan oleh Tuhan. Dan perhatikan, dan kepada Dia. Karena itu, kalau engkau mengalami kemenangan, engkau mengalami keberhasilan, engkau mengalami keberuntungan, engkau diberkati, engkau tidak kekurangan, engkau jadi orang yang hebat, pintar, berprestasi, apapun itu yang luar biasa dalam hidupmu, ya sadari, karena itu semua dari Tuhan, oleh Tuhan. Perhatikan, kembali, harusnya kemuliaan itu bagi Tuhan. Ya, sadari, jangan ambil kemuliaan atau curi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kau dipuji orang, wah kamu hebat, kamu luar biasa. Sadari bahwa Tuhanlah yang melakukan semua bagi hidupmu. Kalau kau punya sesuatu yang kau banggakan, ya apapun itu, sadari itu datang dari Tuhan. Karena itu semestinya kita selalu bersyukur dan mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Maksudnya bagaimana mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan? Maksudnya adalah ketika engkau dipuji orang misalnya. Ya, jangan, aku. Jangan sampai kita merasa bahwa itu karena kita. Kita harus berani berkata bahwa sesungguhnya semua anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan. Ya, jadi kalau di jalan, dimanapun dipuji orang, sampai rumah, masuk kamar, lalu sujud di hadapan Tuhan dan berkatakan, Tuhan, ku kembalikan segala kemuliaan bagimu. Engkaulah yang telah melakukan semua ini. Engkau yang memberkati hidupku. Dan biarlah semua kembali bagi kemuliaanmu. Jadi sekali lagi kemuliaan bukan
tentang kita. Kemuliaan itu bagi Tuhan. Karena itu kita hanya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena dalam kitab Korintus dikatakan ya, kita mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi Tuhanlah sesungguhnya yang dimuliakan. Ya, ketika dia ditinggikan, dia dimuliakan. Dia karena perbuatannya yang ajaib, kita ikut imbasnya gitu loh ya. Ya kan, kalau Tuhan bikin mujizat dalam hidup kita, kalau kita akhirnya bersaksi, selalu ingat bahwa kesaksian itu harus memuliakan Tuhan. Jangan sampai, oh iya saya melakukan ini karena perjuangan saya, kekuatan saya, karena saya hebat, saya mampu. Oh, no. Jangan. Wah, karena kayak pengalaman saya ini orangnya hebat. Hati-hati, itu sudah mencuri kemuliaan. Sadari sekalipun engkau bertindak, melakukan segala sesuatu, engkau mungkin mempertimbangkan semua sehingga mengalami keberhasilan dalam hidupmu. Semua itu sesungguhnya sumbernya dari Tuhan. Kalau tanpa berkat Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kita bisa apa? Siapakah manusia itu? Ya, sehingga kita bermegah diri, bahkan kadang-kadang seakan-akan melampaui Tuhan. Hati-hati. Ya, miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saat engkau diberkati, saat engkau diangkat Tuhan, ditinggikan, ingatlah akan Tuhan yang melakukan semuanya. Kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, biarlah semua yang kita alami, semua berkat, semua kebaikan Tuhan, semua kuasa mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Semua Tuhan yang mengerjakan dan Tuhan layak terima itu. Saksikan kepada dunia bagaimana Tuhan berperkara. Bukan kita bertindak, bukan karena kita yang melakukan, tapi karena Tuhan sesungguhnya yang mengerjakan semuanya itu. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun kondisi kita, ya, kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami mujizat, ingatlah semua dari Tuhan. Kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa engkau hebat, engkau bisa, engkau mampu. Ya, jangan sampai kita merasa, aku sudah berjuang, aku sudah melakukan dengan luar biasa sehingga mengalami kemenangan ini. Sadari, sehebat apapun engkau, tanpa Tuhan semua sia-sia. Mari jemaat dikasih Tuhan, selalu menaikkan syukur kepada Tuhan, membalikan segala kemuliaan bagi Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa setiap pencapaian dalam hidup kami, segala berkat, segala yang kami gunakan, kami nikmati, semua datang dari Tuhan, oleh Tuhan. Dan biarlah kepadamu kembali Tuhan semuanya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Sehingga bukan kami lagi, semua bukan tentang kami, tapi tentang Engkau Tuhan. Karena Engkau yang bertindak dan berperkara. Dan biarlah Tuhan kami menyerahkan senantiasa hidup kami. Engkau pakai menyatakan kemuliaan bagi-Mu. Kami serahkan hari ini ya Tuhan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Dan dijauhkan segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.